Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa SD Gizi. Kali ini saya coba membawakan materi akuntansi pajak kewajiban. Baik, kewajiban menurut PSK 57 adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya perusahaan. Kewajiban yang belum jelas statusnya tidak diakui oleh perpajakan. Kewajiban menurut waktu penyelesaiannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek, merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan yang lebih lama. Kewajiban jangka pendek mencakup utang bank, utang dagang, usaha, biaya lainnya masih harus dibayar, utang pajak, utang dividen, utang hasil, dan pendapatan terima di muka. Utang bank dapat dibedakan antara utang bank jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh, pada tahun 2011 PT Menikmati Niaga mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum sebesar 200 juta dengan tingkat bunga pinjaman 2%. Dari jumlah tersebut diambil pada bulan Februari 125 juta, Juni diambil sebesar 25 juta, dan sisanya 50 juta diambil bulan Agustus. Selain itu, WP mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan rincian sebagai berikut. Bulan Februari sampai Maret 25 juta, bulan April sampai Agustus 46 juta, dan September sampai Desember 50 juta. Dengan demikian, bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah Januari 0, Februari 500 juta, Juni sampai Juli 300 juta, Agustus sampai Desember 1M, jadi total 1,8 M. Rata-rata pinjaman per bulan adalah 1,8 dibagi 12, 150 juta. Rata-rata dana deposito adalah 0 di Januari, kemudian Februari Maret adalah 50 juta, kemudian April sampai Agustus 230 juta, September sampai Desember 200 juta, total 480. Kemudian rata-rata deposito per bulan adalah 480 dibagi 12, total ketemulah 40 juta. Jadi bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah 20% kali 150 minus 40 juta, ketemulah 22 juta. Menyimpang dari ketentuan tersebut, bunga yang dibayarkan atau terutang oleh pinjaman WP dari pihak ketiga dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, di mana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 19. Utang dagang umumnya muncul karena ada pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan perusahaan. Utang dagang dapat dicatat berdasarkan metode bruto ataupun neto. Contoh, 31 Januari 2011 perusahaan melakukan pembelian barang sebesar 50 juta dan utang telah dilunasi tanggal 28 Februari 2011. Jika pencatatan dilakukan dengan metode bruto, maka jurnalnya sebagai berikut. Pembelian PPN masukan utang dagang 16,5, pembeliannya 15 juta, PPN-nya 1,5. Kalau nggak ada PPN berarti hutang dagang pada kas dan bank 16,5. Biaya yang masih harus dibayar adalah akuntansi menganut sistem akrual, sehingga biaya-biaya yang telah terjadi yang akan dibayarkan kemudian hari tetap tercatat pada periode terjadinya biaya tersebut. Utang biaya dapat berupa utang gaji, upah, sewa bunga, PAM, dan listrik dan sebagainya. Utang pajak terdiri atas pasal 21, 23, 26, dan PPN. Nomor 2 yaitu kewajiban jangka panjang adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun buku dengan sumber pembiayaan tidak diambil dari aset lancar. Kewajiban jangka panjang mencakup utang obligasi dan utang periodik. Contoh, ketika ini menjual obligasi nominal sebesar 300 juta dengan bunga 20% per tahun kepada PT Miskinian seharga 320 juta. Obligasi ini tidak diperdagangkan di bursa efek, maka PPR 3-nya adalah 15% kali 20 juta, jumlah 3 juta. Atas pemotongan PPR tersebut dapat dikreditkan oleh PT Kayanian. Jurnal bagi PT Kayanian adalah kas pada PPR 23 dibayar di muka, utang obligasi dan premium obligasi 300 juta dan 20 juta, kasnya 317, PPR 23-nya 3 juta. Saat pembayaran bunga adalah biaya bunga obligasi pada kas 60 juta. Saat pelunasan obligasi, utang obligasi pada kas 300 juta. Jurnal bagi miskinian adalah saat menerbitan obligasi bunga dibayar bunga 20 juta, obligasi 300 juta, utang PPR 23 3 juta, kas 317 juta. Saat penerimaan bunga adalah kas pada pendapatan bunga obligasi 60 juta, saat pelunasan obligasi adalah kas pada obligasi 300 juta. Utang hipotek adalah pada umumnya bersama dengan obligasi, tapi utang hipotek tidak memiliki agio maupun diskoto. Pinjaman hipotek terutama untuk pembelian tanah dan bangunan umumnya merupakan pinjaman dengan beban bunga tetap dan ditutup pada waktu yang lama. Biaya penutupan hipotek umumnya langsung merupakan beban pada periode tertentu. Ekuitas adalah bagian hak milik dalam urusan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, bentuk tergantung dari
jenis usahanya. Contoh modal bersihkan terbatas atas saham dan secara berpisah dengan rekening nilainya. Rekening modal terdiri dari modal yang store dan laba yang ditahan. Modal di store adalah jumlah harta yang terdapat nilai ke dalam perusahaan. Pos saldo laba adalah disediakan terpisah dari pos modal saham. Biasanya laba ditahan disediakan untuk dibagikan sebagai dividen. Namun jika tidak perlu, maka laba ditahan dapat dicadangkan untuk keperluan lain seperti untuk ekspansi perusahaan, sehingga tidak seluruh saldo laba didistribusikan. Saldo laba adalah laba yang dikeluarkan setelah pajak, sehingga menurut akuntansi komersial laba ini tidak perlu dibebani atau dikreditkan dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan sebagai laba rugi tahun berjalan. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.